Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tayyib. Hayya ikhwan wal akhwat. Hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil lailah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qribaina wa dhawi arhamina wa asatidhina wa ustadzatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Al-Fatihah. Yang sakit di antara kita, semoga Allah anugerahkan kesembuhan. Yang sedang sulit, Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, Allah berikan kelapangan dan keluasan. Yang sedang diuji dengan cobaan dan juga dengan masalah ataupun musibah ataupun juga bencana, kita doakan semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya, mendapatkan bantuan dan pertolongan yang sebaik-baiknya pula. Kita mohon pada Allah kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, juga penjagaan, perlindungan, pengawasan, penjagaan, dan perawatan, juga kebahagiaan dan keselamatan untuk kita dan mereka semuanya, dimanapun kita dan mereka berada, dalam di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nas ajma'in. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita di Darsis Sorfi wat Tasrif. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan bahasan kita tentang pelajaran sorf dan tasrif. Dan pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cara membuat isim masdar dari fiil rumpun 3. Fiil rumpun 3. Kita sudah belajar cara membuat isim masdar dan juga memberikan contoh banyak fiil dari fiil rumpun 3 untuk kita ubah dari fiil madhi ke isim masdar. Dan terakhir kita baru sampai halaman 32 halaman 32 atau muka surat 32 untuk kata jaro. Betul ya Bapak Ibu ya, kata jaro. Silakan Bapak Ibu tengok halaman 32 ya. Halaman 32 kita sudah sampai kata jaro. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahasa berikutnya. Melanjutkan halaman ini, halaman 32, dan saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan kata berikutnya. Masih tentang cara dan contoh membuat isim masdar dari fiil sulasi mujarrad rumpun 3. Nah, sekarang masih wazan yang ketujuh. Wazan yang ketujuh. Sekarang kata Java. Java ya. Java. Mudorenya adalah yajufu. Amarnya juf. Naila tajuf ya. Java yajufu. Juf la tajuf. Nah, masdarnya apa? Ini mudah. Alifnya kita tukar menjadi wawu. Jaufun. 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 Digunakan dalam bahasa Arab dalam banyak kata ya. Dan jaufun itu bisa bermakna perut atau lubang ya. Jaufun. Perut itu juga tidak jarang diungkap dengan kata jaufun. Perut. Selain kata batnun, karena jaufun itu berlubang ya. Perut itu kan sesuatu yang berlubang dalam tubuh kita di bagian dalam. Nah, karena perut memiliki lubang seperti lubang begitu, maka juga selain disebut dengan batnun, juga disebut dengan jaufun. Seperti itu. Baik, berikutnya kata yang lainnya adalah jala. Jala. Mudorenya Yajulu. ulu. Amarnya jul nihilata. Jul masdarnya Latakul. jaulun. Jaulun. Ada juga menjadi muannas menjadi jaulatun. Jaulun jaulatun. Apa artinya jaulatun? Jaulatun itu melancong ya. Melancong. Berwisata, bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Al-jaul. Musafir ke Ustaz? Berapa Ibu? Musafir kah? Ya, melakukan perjalanan melancong berarti musafir. Hmm. Kalau misalkan ibu berangkat dari satu negeri ke negeri yang lain, nah kegiatan itu disebut dengan jaulatun. Melancong, melancong, bepergian ya. Oke, berikutnya lagi nomor 3 ya daro.
Daro yaduru. Nah, masdarnya Turun. boleh daurun, juga boleh dawaron. Dawaronun. Daro yaduru itu apa artinya? Berputar. Berputar itu apa? Berpusing ya. Pusing, berputar. Daro yaduru, dur la tadur, isim masdarnya daurun atau dawaronun. Daur juga bisa bermakna peran. Peran itu apa? Rule ya. R O L E. Rule. Peran. Oke, berikutnya lagi dama. Dama itu kekal. Dama yadumu. Dum la tadum. Nah, masdarnya dawamun. Sebentar. Boleh sebelum dawamun ya saya tuliskan daumun juga boleh. Daumun. Dauman sarmada ya. Daumun boleh. Dawam juga boleh. Alat dawam misalnya ya. Nah, ini si master dari dama yadumu. Boleh daumun, boleh dawamun. Berikutnya lagi nomor 5. Zaba. Zaba. Zaba itu mencair ya. Zaba yadubu. Zaba yadubu. Masdarannya juga boleh zaubun. Zaubun. Apakah ada kata masdar yang lain? Saya coba tengok kamu dulu ya. Zaba yadubu. Apakah bisa zawaban? Zawabanu begitu ya. Saya coba tengok. Zaba. Zaba yadubu. Dub. La tadub. Nah, kemudian masdarnya zaubun. Juga zawabanun, betul, zawaban. Bisa. Zaubun boleh, zawabanun juga boleh. Sebagaimana dawaronun ya, zawabanun. Zawabanun. Mencair artinya, mencair. Mencair itu misalnya ice ya, ice semula seperti batu, kemudian menjadi air, berubah menjadi air, itu namanya mencair. Nah, itu Melt, melted, melted, Pak, melted, melted. melted, MELTED, melt, melted, ya. Begini, Bu. Ya, Pak, ya. Ya, Pak, betul. Ya, begini ya. Ya, Oke, mencair. Semula seperti air, seperti batu, kemudian mencair menjadi air, meleleh, mencair ya. Bukan meleleh, mencair, maaf. Oke, nomor 5 sudah. Sekarang nomor 6. Zaro. Zara, ziarah, Pak, Zara, ziarah. Ziarah ya. Zaro yazuru. Ziarah. Ya, ini sudah populer. Masdarnya zaurun atau ziaratun. Tetapi yang banyak digunakan adalah ziaratun ya. Zaurun. Ya, jaufun, jaulun, daurun, daumun, daubun, zaurun ini pola standarnya ya. Sebab Java, Jala, Daro, Dama, Zaba, Zaro itu kan alifnya semula dari wawu. Hmm. Jawafa, Jawala, Dawaro, Dawama, Zawaba, Zawaro. Maka ketika ditukar menjadi isim masdar, alifnya tinggal tukar menjadi wawu dan wawunya disukunkan. Itu pola standarnya, pola umumnya. Pattern umumnya. Maka Java jaupun, Jala jaulun, dan seterusnya. Maka Zaro juga zaurun. Nah, akan tetapi yang populer untuk kata Zaro yang maknanya berziarah, berkunjung, itu bahasa apa masdarnya, isim masdarnya adalah ziarotun. Ziarotun. Seperti itu. Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya lagi sada. 7 sada. Ada ya sudah. Ya sada ya sudu. Sud la tasud. Nah, masdarnya apa? Ya, bisa sawadun, bisa sudun.
bisa saudun, bisa saudatun. Ada orang namanya perempuan ya, namanya Saudatun, Siti Saudah. Sada yasudu sudla tasud, sudun saudun saudatun. Sawadun, sudun, saudun dan saudatun. Oke, banyak. Kemudian lagi, oh maaf, juga bisa siadah ya. Bentar, saya cek dulu. Takut salah. Kalau nggak salah boleh siadah juga. Bentar. Sada yasudu sudla tasud. Nah, sebentar, sada yasudu. Ya, siadatun juga boleh. Siadatun boleh juga. Siadatun banyak berarti. Siada sebagaimana ziarah. Siadatun. Siadah kepemimpinan ya, siadatun. Hmm. Sudadun juga boleh. Sudadun. 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 Kenapa adanya ada dua nih? Jarang-jarang terjadi ya. Ini dari kata sada, jarang terjadi. Oke, sudah. Itu saja. Sadat maknanya Ustaz. Sada artinya Makna. menjadi hitam. Oh, macam tu. Aswad. Yang kita belajar Aswad ya. wadun Ustaz. Menjadi hitam atau menjadi mulia boleh. Tengok konteks Kita tahu ayat. kata sayyid ya, sayyid tahu sayyid. Allahumma Ya. sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, Pak. Itu dari kata sada. Root word dia. Kata sada yasudu, tudla tasud. Nah, apa ini? Artinya di sini selain tadi mananya menjadi hitam, sora aswada, juga sada yasudu mananya adalah syarufa wa majuda. Artinya mulia, syarif, majid. Ya, mulia. Ya. Mulia atau agung ya. Oke, Pak. Hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sayyidina kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya penghulu atau junjungan atau pemimpin. Kalau di bahasa Melayu, Singapura, Malaysia apa? Sayyidina diterjemahkannya. Pemimpin. Orang mulia, orang agung lah. Ya, yang dimuliakan lah begitu, yang dimuliakan. Ya. Pangkat Ustaz, pangkat. Ya orang agung, orang mulia itu sayyid. Dari kata sada ya sudu. Nah, kenapa orang mulia itu satu akar kata dengan aswad yang bermakna hitam? Apakah orang mulia itu kulitnya hitam? Tidak. Nah, dalam dunia spiritual world ya, orang-orang yang menggunakan orang-orang mulia itu biasanya menggunakan pakaiannya hitam. Orang-orang yang sudah meniti tahapan spiritualitas yang tinggi biasanya menggunakan pakaian hitam. Kalau dalam misalkan dalam apa? Kalau bahasa Indonesia itu ada pencak silat ya, pencak silat atau mungkin boxer ya, atau tarung derajat atau apalah begitu ya, atau ilmu berkelahi. Maka orang-orang yang baru berlatih sabuknya misalnya berwarna apa ya, misalnya katakan saja merah misalnya ya, saya tidak begitu paham ya, atau mungkin ada sabuk kuning, sabuk merah, sabuk hijau mungkin ya. Nah, yang paling tinggi itu sabuk hitam. Nah, sabuk hitam itu adalah orang yang sudah berada pada posisi yang sangat tinggi. Ada ranking lah, ada ranking. Betul, ada rankingnya. Nah, yang memiliki sabuk hitam itu adalah orang yang telah memiliki peringkat tertinggi, ranking tertinggi. Berarti ia telah mendapatkan kemuliaan. Dan dalam budaya-budaya tertentu, seperti di daerah Sunda juga itu
orang yang memiliki spiritualitas tinggi itu simbolnya menggunakan pakaian yang hitam. Nah, Ya, Pak. jadi pakaian hitam itu tidak sembarang digunakan oleh sembarang orang. Ini pakaian Iya. hitam itu adalah pakaian yang digunakan oleh orang-orang tertentu yang telah mencapai tahapan kemuliaan tertentu atau peringkat tertentu di Iya. sebagian budaya, begitu ya. Ya, Pak. Baik. Kemudian lagi apa? Sasa. Sasa. Ya. Ya, sasa. Udaranya ya susu. Nah, masdarnya apa ini? Masdarnya yang saya masih ingat tuh siasah. Yang Oh, ya. kedua Sasa. siasah. Siasa, Politik betul. ya. Politik itu bahasanya siasah tuh. Siasa. Oke. Siasah. Nah, tapi ada tidak masdar yang lain? Coba saya tengok dulu, saya cari dulu ya. Saya susu. Nah, sausun juga boleh, saus. Oh, saus, ya. Sausun. Oke. Saus. Ya, tapi bukan ini ya, bukan saus dalam bahasa Inggrisnya. Hmm. Saus, saus dari tomato, dari tomat ya. Kuah, kuah lah, Pak. Lauk, kuah. Ya, Ya. kuah lauk. Tapi di sini ada nih, apa ini ya? Sasa at-ta'amu wa khafisus. Yalah, sos juga lah, Pak. Dikira Ya, betul. tengok konten Jadi ayat apa makanan yang dia yang sudah ada yang terkenai saus itu Ya. sasa juga. Ada cecairnya lah, ada Ya, cecairnya cair, gitu. ya, cair. Di Indonesia itu dulu ada bumbu masakan namanya sasa. Oke. Sasa. Sekarang masih ada ya, sekarang masih ada, masih digunakan oleh sebagai Ya. ibu-ibu rumah tangga. Kalau untuk penyedap rasa itu menggunakan sasa. Nah, Oke. ternyata sasa juga berkaitan dengan to'am nih dalam kamus Al-Munjid. Sasa to'amu artinya adalah waqafi asus, Hmm. jatuh kepadanya saus ya. Eh, Kuah lah, kuah tadi kuah. Ya. penyedap rasa lah begitu ya. Hmm. Nah, tapi kalau dari kata sasa, isim masdarnya adalah siasatun. Nah, siasatun artinya politik. Nah, Oke. apa maknanya dari sasa? Nah, sasa di sini maknanya adalah koma alaiha, berdiri di atasnya. Politik itu apa? Mengatur atau mengelola kekuasaan ya. Nah, Iya, sasa Pak. itu sasa ya susu itu mengelola kekuasaan. Hmm. Siasatun itu pengelolaan kekuasaan yang dalam bahasa kita disebut dengan politik. Hmm. Politik. Oke. 9. Kita lanjutkan. Sako. Udaranya ya suku. Ya, suku. Suk lah tasuk. Masdarnya. Oke. Masdarnya ini boleh saukun. Boleh siapun. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata siapul kalam ya. Hmm. Kata sako, siapun. Juga boleh siakotun. Sebagaimana ziarotun. Maaf. Ya, sebagaimana ziarotun ya siakotun. Siakotun. Terus ada lagi masakun. Nah, kalau masakun berarti masdar mimi. Masakun. Apa artinya sako ya suku? Nah, maknanya itu menggiring ya. Menggiring. Hmm. Misalnya di Al-Quran nih. Wasiqal ladzina kafaru Mengiringi. ila jahannama zumaro. Hmm. Ya kan ya? Mengiringi. Menggiring, menggiring tuh kalau kalau domba-domba, kambing-kambing kalau kita gembalakan di rerumputan, Hmm. setelah mereka kenyang, kemudian kita ajak mereka untuk pulang ke kandang. Nah, kita giring kambing kami itu ke kandang mereka. Hmm. Apa giring itu ya? Kalau menuntun kan dari depan, menuntun. Ya. Kalau menggiring itu dari belakang, bukan mendorong tapi menggiring agar mereka masuk ke satu tujuan yang sama, Hmm. itu menggiring. Kalau Bola dikata mengheret, Pak, kalau dikata mengheret salah ya? mengheret. Hmm. Mengheret tak mungkin ya? Mengheret itu apa Ibu? Bahasa Melayu.
Ya, bahasa Melayu mengheret. Tapi mengheret itu kira ada tali diheret gitu, Oh, diheret. beda, berbeda. Iya, iya, Menggiring iya. tidak dengan tali. Diheret sama tali. Kalau heret dengan tali. Iya, Menggeret oke. itu kalau bahasa Indonesia menggeret bahasa Jawa Sunda bahasa Jawa ya menggeret. Hmm. Nah kalau menggiring itu tidak dengan tali. Seperti bola Selamat. ya, bola di lapangan bola oleh pemain, bola itu diarahkan ke gol kan, ke apa? Iya, eh, iya. itu ke Di, goalkeeper kan. Nah bola yes, digiring sampai masuk ke dalam gawang. go, gawang. Iya. Nah itu menggiring. Nah sampai ya suku mananya menggiring. Iya, alright. Eh, Diseret kan Ustaz. Sako tu maksudnya diseret. Seret, Digeret. menyeret. Dalam Quran Digeret. ada daripada surah Az-Zumar tu Ustaz. Ustaz. Oh, sako Hmm. menggiring, siko itu majhulnya, siko Ah, si, digiring. Dise- siqal kalau lazina. diseret, kalau diseret itu berarti dari depan, Ya macam diheret gitulah sama tadi saya tanya ditarik. itu. Kalau diseret itu ditarik. Nah, kalau Iya. sampai ya suku itu dari belakang, seperti mendorong. Hmm. Eh, Macam driver, hmm. driver car, driver kereta, mobil ya, Ya, dia di depan kemudi atau di belakang kemudi? depan. Depan Kemudinya kemudi. begini, kemudiannya begini. Nah, driver itu ada di belakang kemudi atau di depan kemudi? Depan, Pak. Depan. Drivernya di depan. Drivernya di depan. Kemudinya ada di depan driver kan? Ya. Ya, itu jadi seolah-olah Steering wheel. Ya. seolah-olah sedang sedang menggiring mobil dengan kemudi itu. Nah, Ya. supir driver bahasa Arabnya itu saikun, isim fa'ilnya. Ikut. Sifain. Ya, drive ya. Ya. Sako bisa bermakna drive juga, drive. Pemandu, pemandu. Ya, memandu ya, memandu betul, memandu. Memandu mengarahkan. Nah, siko diarahkan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Orang-orang kafir itu digiring, diarahkan ke jahanam zumaro bergerombol gitu ya. Ya. Gelombang-gelombang atau berkelompok-kelompok. Kalau Pak, Satu ya. satu Maaf. satu satu kumpulan. Kalau kita kata gembala, Pak, gembala tak boleh, Pak. Gembala seperti kambing itu digembala, tak boleh, Pak. Menggembala, Tak boleh. menggembala, menggembala. Menggembalanya itu kalau menggiringnya iya, kalau mereka sedang berjalan untuk menuju satu lapangan terbuka itu menggiring. Kalau mananya begitu menggembala, iya. Tapi kan Digembala, menggembala itu tidak digembala. hanya menggiring, tapi mereka kambing-kambing itu dibiarkan untuk makan rumput. Oh iya, Jadi iya, iya. menggembala lebih luas, tidak hanya menggiring. Ya Mm-mm. menggiring, kemudian membiarkan mereka makan, mencarikan mereka tempat makan, Iya, kembali gembala. bawa mereka pulang. Itu Mungkin menggembala. pahamannya beda ya. Ya, beda. Jadi menggembala lebih luas, Iya. lebih umum. Tapi sako paham ya, menggiring lah, menggiring, mengarahkan. Oke, Pak, paham. Ya. Oke, berikutnya nomor 10. Sako Syak, menggunakan titik tiga ya, shin. Sako, modernnya ya suku. syak, syak. Apa ya suku suklata suk. Masdarnya saukun. Ini populer yang digunakan saukun. Merindukan ya, merindukan. Rindu apa? Merindukan, Bapak Ibu tahu ya? Iya. Kangen, Merindukan. kangen Apa Pak. ya? Kangen Pak. Kangen. Ya, kangen betul, kangen. Itu kangen bahasa Melayu juga. Mana itu Indonesia? Saya tahu Oh, kangen. bahasa Melayu apa? Merindukan. Rindu lah, rindu. Oh, udah tahu ya merindukan. Oke, berarti sudah oke lah merindukan. Syako, masanya syaukun atau taswakun ya. Ya, Taswa, syaukun, taswakun. taswa, Taswakun juga masdar dari syaukun. Merindukan atau mencintai, betul ya, mencintai. taswa. Nah, di antara
kriteria mencintai itu adalah merindukan. Ya, Kalau orang mencintai tapi tidak merindukan, berarti ekspresi kecintanya berkurang. ya, tak kuat, tak kuat. Kuat. Betul. Oke, kita lanjutkan. Sekarang nomor 11. Nomor Sona, 11. sona. Apa bu sekarang? Sona. Ya. Sona yasunu sun la tasun. Sona itu Hmm. menjaga ya. Masdarnya itu saunan. Oh, Saunun ya, saunun. Nah, boleh tidak sianatun? Sona yasunu saunun oke. Nah, boleh tidak kita gunakan sianatun? Saya coba tengok ya di kamus. Sona yasunu. Oke. Sona yasunu. Nah, sianun wasianatun boleh. Saunun boleh. Sianun boleh. Sianatun juga boleh. Hmm. Bagaimana ziaratun? Sianatun. Apa artinya sona yasunu, sonan, sianan, wasianatan? Artinya adalah menjaga. Hafidho. Gitu. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin. Abahul amjada sawna ismihi. Hmm. Berikutnya tofa. Toba. Tofa. Nah, ini tofa Toba. ini bertawaf ya. ya Hmm. tufu, Tofa ya tufu. tuf, Bertawaf itu berkeliling. Mengelilingi ya. tawaf, tawaf, Ya, masdarnya apa? tawafun Ya, Ustaz. taufun boleh. Nah, yang kita gunakan tawaf kan? Ya, Hmm. Masdar juga tawaf itu. tawafun. Masdar. Sudah, berikutnya lagi sekarang apa? Ana, ana, ya'unu, un, la ta'un. Masdarnya aunun. Oke. Ini di hadis Nabi populer kita sering dengar ya. Wallahu fi aunil abdi, Hmm. kana al-abdu fi auni akhihi. Mudah kita ingat itu ya. Aunun itu Ya. isim masdar dari ana. Ana ya'unu un la ta'un. Ada tidak masdar yang lain selain aunun? Saya coba cari aunun. Ana ya'unu aunun boleh. Kemudian eh, awanun juga boleh. Di Al-Quran ada awanun baina dzalik ya. Awanun. Sudah. Aunun dan awanun. Masdar dari ana ya'unu. Sudah, dua. Apa artinya ana ya'unu? Aunun. Menolong atau pertolongan. Membantu. Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Oke, berikutnya lagi gosa. Pak, tadi yang tu ana itu sama tak dengan nasta'in? Ta'in, ana Betul. tu. Nastain Oh, kan okey. dari kata ana. Okey, root wordnya ana nah. Ana Hmm. mazid wajan 8 ista'ana. Okey, okey, okey. Ana menolong, ista'ana meminta pertolongan. Alright. Ada alif sinta. Alif sinta fungsinya apa? Maknanya Minta. meminta, memohon, betul tak? Ya. Ya, Ya. Maka ana menolong, istana meminta pertolongan atau meminta tolong. okey. Aunun pertolongan, isti'anatun permohonan pertolongan begitu. Ya, Pak. Okey. Baik. Berikutnya nomor 14 gosa. Puasa. Ya. Nah, gosa ya gusu, gus lah tagus. Nah, masdarnya apa? Ya gausun juga. Gos. Sun. Gausuna. Anta gausuna. Engkau adalah pertolonganku. Raus. Ya. Gausun. Ini sudah sering kita dengar mungkin ya. Ghost. Anta Hmm. dan engkau pertolonganku.
Ada tidak kata yang lain, masdar yang lain? Saya coba tengok ya. Ya. Gausun, gosa, ya gusu, gusla, tagus. Agisna, agisna, agisna. Nah, agosa yugisu masih wazan yang pertama dari kata gosa. Agisna, agisna, tolonglah kami dari kata gosa. Nah, masdar dari kata gosa yang digunakan di sini di Munjid saya temukan gos saja, gos, pertolongan. Oke. Oke, cukup. Berikutnya nomor 15. Faz, Eh, faz, apa ini? faza. 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 Fazla. Ya, Faza faza ya. yafuzu. Tafuz, ya. Fuzla tafuz. Masdarnya yang populer fauzun. Fauzun. Fauzun Fauzun. azimun. Berjaya Pak ya, berjaya. Ya, kemenangan atau kejayaan. Hmm. Atau mafazun. Inna lil muttaqina mafaza. Hmm. Hadaiqa wa anaba Wa'anaba. wa kawa'iba atraba. Hmm. Mafaz ini masdar dari faza atau mafazatun. Mafazatun. Fauzun sudah banyak kita sering dengar ya. Fauzan aziman. Jadi kalau fauzul azim ada kan? Ya. Masdar dari faza. Fauzun, mafazun, mafazatun itu isi masdar dari kata faza. Nah, dengan sering-sering menemukan kata seperti ini, insya Allah pelan-pelan kita memori kita akan semakin mengingat banyak Fauz. apa kata ya. Ketika menemukan masdar seperti ini, maka ini ada masdar dari kata fil ini dan seterusnya. Insya Allah. Fauzan Pak, Fauzan Pak bukan Fauzan. Fauzan kalau kalau nasab mansub. Oh, nasab. Oke, 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 oke. Fauzun Paham. domah. Iya, Kalau iya, mansub fauzan. Kalau iya, majrur fauzin. iya. Oke Pak, paham. Ya. Baik, baik. Nomor 16 berikutnya fako. Fako mudorenya ya fuku. Faukun. Faukun. Hmm. Fako ya fuku. Faukun. Di atas Pak ya. Oh, Ya, oh, di oh. atas. Nah, kata isim apa dorob makan fauko itu dari kata fako ya fuku. Oke. Faukun. Apa artinya fako? Mengungguli. Boleh. Mengungguli apa mengungguli itu melebihi ya. Iya, Lebih baik lah, lebih unggul mengungguli itu. unggul lah, Unggul itu unggul. artinya lebih unggul. Hmm. Oke, berikutnya lagi. Kana. Karena yakun Kana yakunu. Oke, sudah kita dengar ya. Madinah Nomor kis. berapa sekarang? Nomor 17. Kana yakunu. Masdarnya boleh kaunun. Karena yakun. Boleh kaununatun. Nunnya ada dua nih. Kaununatun. Kaunun. Nah, tapi kaunun itu maknanya bisa bermakna keberadaan, bisa bermakna human apa bisa bermakna being, makhluk. Makhluk itu juga kaun, kholkun ya. Jadi kaunun itu maknanya boleh kholkun. Ciptaan. Alam semesta juga menggunakan bahasa Arabnya menggunakan kaunun. Kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Nah, berikutnya Ya, nazam. Nazam. Abdun sayyidul kaunaini wasaqolain. Pernah dengar ya salawatin ini Ya, ya? Ya. nazam. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqolain. Tuh. Sayyidul kaunaini wasaqolain. Wasaqolaini.
Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min Arabin wa min ajami. Nah, Hmm. Sayyidul Rasulullah itu Sayyidul Kaunain, pemimpin Oke. atau penghulu dari dua alam, Oke. Al-Kaun. Wasaqalain Yang dua makhluk memberatkan. juga ya. Nah, Al-Kaunain itu maksudnya apa? Dua alam itu Al-Kaunain dan Wasaqalain itu maksudnya siapa? Jin dan manusia, manusia dan jin. Nah, maka kaunun itu selain bermakna keberadaan juga bermakna sebagai being, Oke. makhluk ya, makhluk. Makhluk ya. Semesta juga al-kaun juga bermakna semesta ya. Al-kaun juga bisa bermakna nature. Kalau kata kaunun dari kata kana. Sedangkan kana sendiri kita sudah pernah sampaikan. Kana itu maknanya memang sering dimaknai sebagai berada, tetapi kana itu seringkali digunakan sebagai kata untuk memunculkan fiil bagi kalimat yang tidak ada fiilnya. Kita pernah sampaikan dahulu ya di pelajaran yang lain, di pelajaran uslub. Kana itu digunakan untuk kalimat yang tidak ada fiilnya. Hmm. Misalnya begini, Muhammad adalah seorang nabi. Ya, Muhammadun nabiyun. Nah, kemudian kalau kita ingin buat kalimat ini menjadi jumlah fi'liyah, maka tambahkan kana. Kana Muhammadun nabiyan. Hmm. Nah, karena di situ maka fungsinya adalah untuk menjadi pengganti fi'il bagi kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Muhammad adalah seorang nabi, tidak ada fi'il kan, tidak ada kata kerja. Maka munculkan kana sebagai pengganti fi'il dari kalimat Muhammad adalah seorang nabi. Makanya kana Muhammadun nabiyan. Oke. Itu dari segi fungsinya ya. Nah, sedangkan kaunun maknanya tadi sudah saya sampaikan bisa bermakna keberadaan, juga bisa bermakna nature atau being atau makhluk ya. Oke. Oke, berikutnya nomor 18. Ustaz, nak tanya Ustaz Kenapa? sebelum yang ke-18. Bagaimana, Okey, Bu? kalau kana yakunu kun la takun. Kadang-kadang kita jumpa dalam soalan dikata kawin. Kawin tu daripada kalimah fi'il madinya apa Ustaz? Kawin dari kata apa coba? Itu kawin pelamar. Fi'il madinya apa? Kawin. Fi'il amar, fi'il madinya kawin. Coba apa? Kawana ya Ustaz. Kawana yukawinu. Kawinlah tu kawin. Dari kata kana. Kana. Kemudian diubah menjadi mazid wazan ketiga. Tambahan syiddah pada ain fi'il. Maka menjadi kawana. Amarnya kawin. Ya. Kawana Qawwama, yukawin. qawwim, qassama, qassim, tawwala, tawwil, fa'ala, fa'il, qassama, qassim. Begitu. Hmm. Oke, Oke. berikutnya. Oke, lama. Lama yalumu. Lum la talum. Masdarnya boleh laumun, boleh laumatun. Boleh malamun. Boleh juga malamatun. Malamatun. Malamun dan malamatun masdar mimi ya, sebab ada mim. Malamatun. Apa artinya lama? Mencela. Mencela. Mencela itu menghina ya. Mencela. Mengolok-olok. Hmm. Mencela. Sudah. Berikutnya. Selanjutnya nomor 19. Mata. Mata yamutu. Mautun. Masdarnya isim fil amarnya mut. Fil nahinya la tamut. Masdarnya sudah populer nih. Mautun. Mautun. Atau mautatun. Ada ya, aku mautatun, al mautatul ula ya, kematian pertama. Hmm. Atau Kalau ya, mayitun tu Ustaz? kalau mayit itu isim fa'il. Fa'il. Mayit itu isim fa'il dari mata. Mata ya mutu
isim fa'ilnya adalah mawitun, Betul. dan mawitun diubah menjadi mayyitun. Begitu. Oke, berikutnya nomor 20. Hmm. Apa ini? Tola. Hmm. Tola. Mudorenya yatulu. Yakunu. Yatulu. Panjang. Tola yatulu panjang ya. Panjang. Tullatatul. Nah, masdarnya adalah tulun. Tawilun. Tawilun itu isim fa'ilnya. Oh, baik. Tulun atau tiwalun. Sepanjang. Tiwala syari. Sepanjang jalan raya. Sepanjang street. Hmm. Tulun Betul. kepanjangan. Hmm. Jadi kata tola. Tola ya tulu. Tullatatul. Masdarnya tulun atau tiwalun. Oke, 20. Berikutnya lagi. Halaman berikutnya. Nomor 21. Kada. Kada ya kada ya kadu. Ya Kada kudu. yakudu. Ini wazan 7. Kud la takud. Kada yakadu. Maaf. Kada yakudu. Ini wazan 7. Kada yakudu ya. Kada Hmm. yakudu. Kud la takud. Apa masdarnya? Coba kita cek. Kamus. Kudun ya Ustaz. Ya kalau dari segi teori bisa kaudun. Kaudun ya. Tapi kita coba tengok. Betul. Kaudun. Kaudun atau makadun atau makadatun. Oke. Kaudun atau makadun Hmm. atau makadatun. Makadatun. Oke. Sudah ya? Ya. Sudah. Berikutnya lagi 22. Apa lagi? Oh, tola sudah ya. Koda. Koda. Langsung. Kof besar. Koda yakudu. Hmm. Koda. Koda yakudu. Kuda lah. Kud la takut. Betul. Kud la takut. Masdarnya yang muda apa? Kudun lah. Yang muda kaudun saja. Yang muda. Hmm. Kaudun. Koda. Kita coba cari yang lain. Barangkali ada yang lainnya. Koda yakudu. Kaudun. Betul. Atau kiadatun. Kiadah. Kepemimpinan ya. Koda itu memimpin. Komandan dalam perang itu koid. Al-Qaidul Am. Hmm. Komandan apa? Komandan umum, komandan tertinggi. Al-Qaidul Am. Qaidun. Isim fa'il dari koda. Nah, kepemimpinan itu kiadatun. Kiadah. Atau kiadun juga boleh. Kiadun. Ini semasdar juga. Juga ada makodatun. Makodah. Master mimi ya. Master mimi. Nah, Bapak Ibu, dengan melihat contoh-contoh ini kita semakin paham ya bahwa untuk fi'il wazan 7 ini, rumpun 3 wazan 7, rata-rata masdarnya kita tukar alif menjadi wawu. Karena kaunun, koda kaudun, kada kaudun, tofa, tofun, dan toafun. Rata-rata begitu. Meskipun ada yang lainnya. Yang digunakan boleh yang wawunya disukunkan, juga ada yang wawunya berharokat fathah begitu ya, seperti toafun. Atau juga ada yang seperti pola ziarotun, siasatun, qiyadatun. Nah, dengan sering mendengar begini, insya Allah nanti kita akan semakin paham bahwa masdar dari wazan 7 atau rumpun 3 rata-rata seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Kalau yang qaidu tu Ustaz, kenapa Ibu? maqaidu. Makoid dari kata ada. Ah. Oh, itu daripada ain. Ya, ada yakudu. Nah, kemudian isim makannya makadun. Tempat duduk. Jamannya makoid. Krosi mak. Kursi. Kursi atau bangku. Bench ya. Benches ya. Ada Sepanjang. yang makad.
itu bench. Ya, Oke. begitu. Nah, inilah contoh beberapa isim masdar dari fiil rumpun 3 wazan yang ketujuh. Selesai. Alhamdulillah. Nah, baik. Bapak Ibu semua, sekarang kita lanjutkan masih rumpun 3. Kita masih mencoba mengubah fiil menjadi isim masdar, masih tentang fiil rumpun 3. Nah, sekarang wazannya wazan 8. Silakan Bapak Ibu tengok ya. Al-Ajib jilid 4 halaman 33. Khofa. Pertama khofa. Khofa ini sudah ya kemarin ya, sebelum ini. Hmm. Khofa ya khofu. Saya tulis lagi. Masdarnya khaufun. Good. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min Min khauf. Atau juga makhofun. makhuf. Oke. Atau makhofatun. Khaufun masdar geru mimi. Kalau makhofun dan makhofatun adalah masdar mimiyun. Artinya takut ya, sudah paham kita ya. Ya. La khaufun Berikutnya alaihim. haba. Bagaimana Ya. Ibu? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Berikutnya haba yahabu, segan atau takut. Takut dengan perasaan hormat ya. Ya. Haba yahabu. Masdarnya boleh haubun, boleh mahabun, boleh mahabatun. Sama dengan khaufun, makhofatun ya. Takut dengan perasaan hormat itu haba, segan. Atau juga ada perasaan malu, segan. Bahasa Inggrisnya segan. Ya. Berikutnya nomor 3, zala. Zala ya zalu. Masdarnya boleh zaulun, boleh zawalun. Kalau Bapak Ibu membaca kitab-kitab fikih Hmm. tentang waktu, kapan sholat maghrib, kapan sholat asar, kapan sholat duhur, kapan sholat subuh, kapan sholat isya, itu ada ungkapan zawalus syamsi. Oh, oke, oke, oke. Zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Nah, zawal itu isim masdar. Dari kata zala, ya zalu. Masdarnya boleh zaulun, boleh zawalun. Nah, yang saya ingat yang digunakan banyaknya adalah zawal. Zawalun, zawalus syamsi, zawalul qamari. Tergelincirnya matahari, tergelincirnya bulan. Berikutnya lagi, kada. Kada yakadu sama dengan tadi ya, kada yakadu. Masdarnya tadi kaudun. Nah, kalau di sini masdarnya maknanya adalah hampir atau nyaris ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran menjadi kekafiran. Kadal faqru ayyakuna kufran. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata-kata ini ya. Kadal faqru ayyakuna kufran. Kadal faqru ayyakuna kufran. Nah, secara mudahnya kepakiran, fakru kepakiran. Hampir kepada kufur. Hampir berubah menjadi kekafiran. Ya, kekufuran. Maksudnya karena kefakiran seseorang itu bisa berubah menjadi kafir begitu ya. Alhamdulillah, ya. Ya, ya, Baik Pak. ya. Berikutnya nama Nak tanya kalau kada yakudu tadi, kada tu bermakna apa pula Ustaz? Kalau ada kada yakudu maknanya mempertaruhkan. mempertaruhkan. Wazan 7 kada yakudu mempertaruhkan diri, mempertaruhkan jiwa. Kalau kada yakadu artinya hampir atau nyaris. Nah, kalau kada yakidu nanti beda lagi maknanya menipu atau eh, bersiasat ya. Oke. Menipu atau apa ya? Menipu apa selain menipu bahasa Indonesianya? Tipu. Menipu.
bermuslihat ya. Kalau bahasa Iya, Inggris, muslihat, tipu muslihat. tipu muslihat. Ya. Oke, berikutnya lagi kata nama. Yanamu. Nama Yanamu. dan namu. Namlah tanam masdarnya apa? Naumun. 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 Atau manamun. Ya, ini masdar. Yang kita lihat misalkan contoh naumun itu di surat apa? Surat Al-Baqarah tentang ayat kursi ya. Allah Hmm. la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa Ya. la naum. Naumun. Hmm. Atau naumun boleh juga naumatun. Contohnya ungkapan mahfuzat naumatus subhi turithul faqra. Tidur pada subuh hari mewariskan kefakiran. Hmm. Manamun menjadi manamatun. Sudah. Berikutnya lagi, halaman berikutnya. Sedikit lagi, nomor 6. Roha. Roha ya rohu. Ya Rohum. Roh la taroh. Nah, dari kata ini masternya apa? Ada rohun, Rohun. ada ruhun, Rehatun. ada rohatun, Hmm. ada rawahun. Ini masdar-masdar ini. Rauhun, Ya. ruhun, rohatun, rawahun. Oke? Rehat ya. Ya. Roha Rehatlah. itu beristirahat kalau rohatun. Nah, kalau Hmm. rawah tapi mananya berbeda. Kalau rawah itu waktu eh, petang hari rawah. Dari siang ke petang itu rawah. Hmm. Guduha syahrun wa rawahuha syahrun. Hmm. Ayat yang bercerita tentang Nabi Sulaiman mengendarai angin. Ya. Bapak Ibu ingat ya, itu kan ada ungkapan ayat begini. Re. Re. Guduha syahrun wa rawahuha syahrun. Hmm. Satu pagi sama dengan satu bulan. Dan satu rawah dari siang ke petang juga sama dengan satu bulan. Perjalanan satu pagi itu sama dengan perjalanan satu bulan orang-orang biasa. Karena Nabi Sulaiman menggunakan angin kan. Angin. Hmm. Nah, rohatun rehat, istirahat. Nah kalau ruhun, ruh itu spirit. Semangat Ya. atau dunia yang menggerakkan tubuh kita itu sesuatu yang menggerakkan tubuh kita itu ruh. Hmm. Roh. Hmm. Nah sedangkan kalau rohun, rohu Alam wa arwah. raihan. Ya, alam arwah Pak ya. Arwah. Ya, kalau ruh alam arwah betul. Kalau ruh, kalau rohun apa? Ya, rawah juga ya Pak, rehat juga ya. Ya. Rehat. Rawhun wa raihan. Rehan kan wewangian di surga ya. Nah, rohun Raihan. semacam Gerbang. itu lah. Ada gerbang Raihan ya. Ya, gerbang rehan itu wewangian di surga. Ya, kalau rohun itu mananya bukan ruhun. Rohun itu ya semacam kesenangan lah, Iya. kesenangan atau kerehatan atau kenyamanan itu rohun. Subhanallah. Ya Pak. Apa? Bapak Ibu paham tidak betah? Betah. Kalau kita Betah. senang berlama-lama di satu tempat itu namanya Iya. betah. Betah lah betul. Sama betah ya Betah itu di sini, saya rohun. betah di sini. Saya betah di sini, tak betah di sana gitu. Betul. Hmm. Kebalikan dari bosan. Betul. Kalau Opposite kita lah. Opposite. tidak kalau kita ingin segera pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kegiatan yang lain, itu berarti kita Hmm. bosan. Nah, tapi Ya. kalau kita misalkan senang di satu tempat, diam berlama-lama, itu karena kita betah. Ya. Berarti Paham betah, Pak. ungkapan rauhun juga bermakna betah, kebetahan. Oke. Terakhir nomor 7, nala. Nala. Ya, Hmm. nalu. Menerima artinya ya. Nala ya nalu. Masdarnya naulun.
Bisa nawalun. Ada seorang perempuan di, kalau tidak salah di Mesir ya, Hmm. namanya Nawal. Oh, Nawal, no. Nawal, penerimaan. Atau boleh disebut juga anugerah ya, anugerah, pemberian atau penerimaan. Atau Oke. anugerah lah gitu, Nawal. Nah, sudah, ini adalah isim-isim masdar dari fi'il rumpun 3, wazan yang ke-8. Oke. Selesai. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke isim masdar, cara membuat isim masdar dan contoh-contoh fi'il dari untuk isim masdar ya. Contoh-contoh isim masdar dari fi'il rumpun 3 juga, tapi sekarang wazan yang ke-9. Baik, contohnya di sini adalah saro ya. Saro, yasiru. Masdarnya sayron, sayrun atau Ya. masirun. Masdar mimi masirun atau masirotun. Masirotun. Nah, Nampak jadi ini wazan berapa ini tadi? Wazan? wazan 9. Fi'il Oh, rukun 3 wazan 9. Yani wazan 9 itu adalah fi'il yang ain fi'ilnya berupa alif berasal dari ya. Saro saya. hmm. Oke? Oke, Lalu thank you. bado. Bado yabidu. Bertelur. Apa yang Hmm. bertelur atau siapa yang bertelur? Burung, ayam, Burung, itik, ayam, dan binatang-binatang bertelur yang lain. ya. Bebek, angsa, Penyu, soa, penyu, penyu, ya. penyu juga. Kalau buaya, Iya juga bertelur. buaya bertelur juga ya. Iya, Buaya, ikan juga sama bertelur ya. Nah, iya. masdarnya itu baidun. Baidum maknun. Kanha baidum maknun. Hmm. Atau baidotun. Apa artinya baidun dan baidotun? Artinya telur. Hmm. Kalau bado yabidu bertelur. Mengeluarkan telur itu bado yabidu. Telurnya itu baidun atau baidotun. Karena baidum maknun. Seolah-olah ia eh, secara mudahnya telur yang terjaga ya. Kalau bahasa Sunda itu maaf, apa ya? Telur terjaga itu sesuatu yang sangat dijaga-jaga lah gitu maksudnya ya. Baik, Hmm. yang sesuatu yang dilindungi, yang terjaga, yang dirawat. Berikutnya taha yatihu. Aha. Oke. Masdarnya tihun. Tihun. Taha yatihu tihun. Apa artinya tihu? Ya taha yatihu. Kalau tidak salah sombong ya. Tapi tak, sebentar saya coba cek dulu dalam kamus. Taha yatihu. Taha yatihu. Taha yatihu. Iya betul. Maknanya takabbar. Sombong. Masdarnya Hmm. tihun. Masdarnya tihun. Sombong. Ah, Ya. Oke. Tihun. Sombong. oke. Yatihuna fil ardi. Ada di Al-Quran. Yatihuna fil ardi. Mereka sombong di muka bumi. Hmm. Oke. Oke. Berikutnya. Nomor 4. Soro. Jadi. Soro yasiru menjadi ya. Hmm. Soro yasiru. Soiron. Sairun. Hmm. Boleh ke sairurotun. Sairuroh. Sairurotun. Ini masdar dari soro yasiru. Masdarnya soirun atau sairurotun. Menjadi. Become. Menjadi ya. Become. Oke. Berikutnya maaf. Berikutnya salah. Mengalir. Saya. Mengalir apa bahasa Melayu? Sama ya. Hmm? Mengalir. Mengalir. Air mengalir. Oke.
Tajri min tahtihal anhar. Ya, tajri min tahtihal anhar, air ya, berkaitan dengan air itu. Nah, mengalir. Salah yasilu, mengalir. Kalau manusia berjalan dengan kaki, manusia Ya. berjalan. Kambing berjalan. Hmm. Kalau air bukan berjalan, air itu mengalir, bergerak. Ya. Nah, masdarnya itu sailun. Sailun, sailul arimi, sailun. Atau masilun. Oke. Sudah. Nomor 5. Sekarang nomor 6. Fado. Yafidu. Apa artinya fado yafidu? Banjir. Oke. Faidun. Masdarnya faidun. Baik, karena fado ini alifnya berasal dari ya. Karena fado alifnya berasal dari ya, maka masdarnya banyak yang menggunakan wazan fa'lun. Maka fado alifnya ditukar menjadi ya, menjadi faidun. Sebagaimana salah sailun. Soro sairun. Oke. Goba goibun. Nah, fado, faidun. Atau ada lagi yang lain, fayadon. Banjir. Begitu. Berikutnya nomor 7. Lana. Yalinu. Apa artinya lana yalinu? Lembut, lunak, soft. Nak lembut. Mad Soft. layin Ya. dalam. Mad layin. Masdarnya adalah linun. Ada yang menyebut mad lin, ada yang menyebut mad layin. Kalau layinun itu isim fa'il. Layinun itu isim fa'il, artinya yang lembut. Oke. Nah, kalau linun itu kelembutan. Sedangkan lana itu telah lembut. Ya linu sedang lembut. Oke, berikutnya nomor 8. Bata. Yabitu. Bata yabitu bit sudah datang. Itla tabit. Masdarnya apa? Baitun. 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 Yabitu bit sudah bit. Atau mabitun. Mabit. Muzdalifah. Mabit itu, nah bata itu berada pada malam hari. Bermalam. Bermalam ya, bermalam. Bata yabitu. Nah, baitun itu kondisi bermalam atau kegiatan bermalam itu baitun. Mabitun juga sama, kegiatan bermalam. Tetapi kata baitun selain dia bermakna kegiatan bermalam, juga baitun bermakna kata benda, yakni rumah. Makan, ya isi makan. Tempat tinggal orang pada malam hari itu baitun. Atau juga bayatun. Bayatun. Isi masdar juga. Bayatun. Oke, nomor 8 sudah. Bata. Nomor 9. Ja'a. Mudoranya yaji'u. Ja'a Nahila taji. telah sampai Pak ya, baca. Datang. Datang. Oh ya, ja'a nasrullah wal fathah. Ya. Idza ja'a nasrullahi wal fathu. Masdarnya yang populer adalah majiun, yang populer ya. Maji. Yang populer menggunakan masdar majiun. Majiun yang populer. Tapi saya sedang mencari barangkali ada masdar yang lain ya. Ja'a. Bentar. Ja'a yaji'u. Ya, masdar yang digunakan boleh jai'un. Dalam kamus Munjid saya temukan baru saja. Itu masdarnya boleh jai'un. Kemudian juga boleh jai'atun. Jai'atun. Ini masdar dari ja'a. Jai'at. Boleh maji'un dan maji'atun. Jai'atun. Dan maji'atun. Maji'un. Oke. Nah, tetapi yang sering digunakan untuk kata ja'a, masdarnya, isim masdarnya adalah maji'un. Oke. Ingat saya. Begitu ya.
Ya Pak. Oke, 10. Soda. Soda. Han, berburu. Sidu. Soda yasidu. Yasidu bukan yasidun, maaf, salah tulis. Soda yasidu. Dari soidun atau siadatun. Iya dah. Ya. Sebagaimana wazan sebelumnya. Wazan 7, maaf. Zaro ziyaratun. Koda piadatun. Ini pun soda siadatun. Saya. Atau soidun. Soidun, buruan. Al ilmu soidun. Wal kitabatu qayyidu. Bapak Oh. Ibu pernah dengar mahfuzat itu? Al Belum. ilmu soidun. Ini mahfuzat ya. Al ilmu soidun. Oh, Ini oke. syair dari Imam Syafi'i kalau tidak salah. Al ilmu soidun wal kitabatu qayyiduhu. Atau qayyiduhu ya. Saidun. Kemudian apa Pak? Al ilmu soidun wal kitabatu qayyiduhu. Qaidu. Ilmu itu buruan. Binatang buruan. Oh, oke. Binatang yang diburu, yang ditangkap. Hmm. Wal kitabatu qayyidu. Sedangkan tulisan, writing, Hmm. ikatnya, pengikatnya. Oke, oke. Ilmu yang kita pelajari ini seperti buruan, seperti binatang buruan. Dia lari-lari ke sana kemari. Kita belajar, memahami. Nah, setelah kita selesai belajar, ilmu yang kita pelajari itu boleh jadi pergi kemana-mana. Hmm. Pergi ke sungai, pergi ke hutan, pergi ke pantai, jalan-jalan, pergi. Nah, agar buruan, agar ilmu itu tidak pergi kemana-mana, maka diikat. Oh, kait ikat. Dengan apa Oke. ikatannya itu? Dengan menulis. Maka ketika dulu zaman ketika masih kecil, ketika kita belajar, kita selalu gunakan pen dan buku untuk menuliskan ilmu yang Ya. kita pelajari. Apa tujuannya? Untuk mengikat agar ilmu yang kita pelajari tidak pergi. Hmm, 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 hmm. Karena ada catatannya. Kalaupun lupa, kita tinggal lihat catatan, maka Ya, catatan itu, tulisan itu ibarat sebagai ikat dari ilmu. ya. Nah, ini pepatah atau mahfuzat dari Imam Syafi'i kalau tidak salah ya, Imam Syafi'i yang berkata, Imam Syafi'i itu selain dia seorang ulama fikih, salah seorang ulama mazhab, imam mazhab ya, beliau juga adalah orang yang banyak membuat syair-syair Oke. tentang ilmu, tentang kualitas kemanusiaan, bagus-bagus syairnya. Nah, diantaranya ini, al ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu atau qayyiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Maka ikatlah buruanmu dengan ikatan-ikatan yang kuat begitu. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Safa, safa, Safa. yasifu, masdarnya saifun. Apa artinya saifun? Pedang. Pedang. Hah? Saifullah. Pedang. Sword, pedang. Oh, Safa. Pedang. Safa ya sih. Safa yasifu saifun. Saifuddin, pedang agama. Saifullah, pedang Allah. Hmm. Saifur Rahman, pedang zat yang marahman. Saifun pedang. Berarti kalau saifun bendanya. Nah, berarti safa apa? Menghunus pedang ya. Menggunakan pedang atau menghunus pedang. Berikutnya nomor 12. Doko yadiku. Masdarnya dikun. Dikun. Sempit. Sempit ya. Nah, kita dengar doyikun itu isim fa'il dari doko. Doyikun sempit itu isim fa'il dari doko. Oke. Nomor berikutnya lako yaliku. Lik la talik. Ya. Masdarnya apa? La apa yaliku? Nikun.
Saya akan coba cari dulu ya, barangkali ada yang berbeda. Lako yaliku. Nah, masdarnya di sini di kamus kita tengok, kita lihat misalnya lako yaliku itu laikon. Laikun, bukan likun tapi laikun. Laikun atau laikotun. 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 Bapak Ibu tahu tidak artinya lako? Sudah jika kita layak atau laik apa? Pantas, pantas. Pantas tahu ya Bapak Ibu ya? Ya. Layak, laik, pantas. Itu lako yaliku. Layak dari kata lako. Lako isim fa'ilnya laikun. Dari kata laikun menjadi laik. Dari kata laikun menjadi layak. Gitu. Nah, jadi layak itu bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab. Layak berasal dari bahasa Arab. Baik, berikutnya lagi, sedikit lagi ya bana. Kita selesaikan. Bana ya binu. Masdarnya apa? Bainun, boleh. Bana ya bin. Boleh bayan. Jelas Pak ya? Is it jelas? Ya, bana itu jelas. Oke. Bayanun kejelasan. Oke. Bayanun mir rabbika, penjelasan dari Tuhanmu. Ilmu bayan, is it ilmu bayan ya? Ilmu bayan ya, Bapak Ibu sudah tahu. Ilmu bayan artinya tentang penjelasan. Menjelaskan sesuatu teks ya, atau kata, atau kalimat, atau ayat. Berikutnya nomor 15, khoba. Khoba yakhibu. Khoba yakhibu. Ya. Khoba yakhibu itu artinya apa? Wa qad khoba man dassaha. Qad aflaha man surat Asy-Syams itu apa? Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada kan? Ada. Khoba. Nah, apa artinya itu? Gagal ya. Gagal. Tapi apa di situ mana di Al-Qur'an? Wa qad khaba man dassaha. Celaka mungkin ya. Kebalikan dari aflaha. Nah, kita coba tengok dalam kamus Al-Munjid apa artinya khoba. Khoba yakhibu. Wa qad khaba man dassaha. Khoba yakhibu. Khoba yakhibu. Khoba yakhibu. Khoba yakhibu. Khoba yakhibu. Khoba yakhibu. Khoyaba. Sebentar belum saya jumpai ini. Nah, khoba yakhibu masdarnya khaybatun. 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 Maknanya di sini dalam kamus Al-Munjid ya, lam yadhfar bima talaba. Ya, gagal. Inqata amalu, terputus angan-angannya, terputus harapannya. Gagal. Jadi waqad khaba man dassaha, dan sungguh telah gagal orang yang mencemari jiwa ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah sungguh berbahagia orang yang mensucikan jiwa, diri atau jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah gagal orang yang mencemarinya atau mengkotorinya. Dan dari khaba adalah khaybatun. Jadi khaybatun artinya kegagalan atau ketidakberuntungan. Oke. Berikutnya sedikit lagi. Berikutnya aba. Aba ya ibu. Mencela juga sama dengan apa tadi, mencela itu lama ya. Kalau wazan 7 lama ya lumu itu mencela, sama aba ya ibu. Nah, dari kata aba ya ibu masdarnya adalah aibun. Aib. Ya, aib. Aibun. Aibun itu sesuatu yang dicela. Makanya disebut dengan aibun. Nah, aba artinya mencela.
Oke, masdarnya aibun. Yang populer ya. Berikutnya lagi. Nah, saro sudah. Nah, toba. Toba yatibu. Apa? Apa artinya toba yatibu? Bagus atau baik? Oh, Toyib. tayyib, tayyib. Ini tayyib ya. Toyibun itu isim fa'il. Isim masdar Tayyib. dari toba itu tibun. Oke, oke. Tibun. Tuh, Artinya kebaikan atau kebagusan. oke, oke. Tibun. Wewangian itu tibun. Tib, wewangian. Ya. Wangian. Apa wewangian? Apa ya? Parfum ya? Perfume ya? Perfume, correct. Perfume. Itu tibun juga bahasa Arabnya. Wewangian. Baik artinya. Toyib. Dari kata toba. Masdarnya tibun. Berikutnya nomor 18. Goba. Nah ini goba. Sering kita temukan ya. Udaranya yagibu. Apa artinya goba? Gaib ya. Gaib. Apa gaib itu? Dulu Tidak Hilang. ketika hadir. saya sekolah masih kecil, yang semasa kecil, gaib itu kebalikan dari hadir. Oh iya, Hadir. iya. Ghaba tidak hadir. Hadir itu ada di tempat. Nah, kalau goib itu biasanya diterjemahkan dengan bolos. Kalau bahasa Melayu ponteng ya, Konten. Tidak hadir. Correct, Pak. ponteng. Nah, tetapi kalau Konten. di sini gobayagibu itu maknanya tuh kebalikan dari syahada, dari kebalikan dari kata masyhud, tersaksikan. Nah, goba itu kebalikan dari tersaksikan. Jadi sesuatu yang tidak tersaksikan, yang tidak terindra, itu goba yagibu. Sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak tersaksikan, itu goba yagibu. Masdarnya gaibun. Ghaibun. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke berapa? Ketiga atau ke ketiga mungkin ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ayat ketiga Al-Baqarah. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Nah, apa yang gaib itu? Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak tersaksikan. Hmm. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, Ya. pohon, pepohonan, gunung, pantai, laut, itu masyhud, sesuatu yang terlihat. Nah, sedangkan gaib adalah sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang di belakangnya. Ya. Gaibun. Nah, bahasa isim masdar dari goba adalah gaibun atau gaibatun. Hmm. Gaibatun. Kegaiban. Nah, sebagian mufassir menjelaskan yuk alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Ada yang menyebut gaib itu adalah Allah ya. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Tetapi jangan lupa Allah itu juga bukan Wujud dia. hanya gaib tapi juga masyhud. Ya. Wujud kidam. Ya. Kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, karena kita bersaksi berarti Tuhan itu kan disaksikan oleh kita, betul tidak? Ya. Nah, kebalikan dari Melalui. syahidah adalah gaibun. Nah, Allah itu tidak dalam syahadat kita itu tidak ditempatkan sebagai zat yang gaib. Ya. Jadi ketika kita bersyahadat, kita posisikan Tuhan Allah sebagai masyhud yang kita saksikan, Mewujud lah, bukan mewujud. sebagai zat yang gaib. Ya. Ya. Betul, Pak. Nah, tentu saja ini filsafatnya tinggi ya. Untuk Ya. memahami syahadat itu, kenapa kita gunakan kata asyhadu ketika bersyahadat? Berarti kita menempatkan Allah, menempatkan Tuhan sebagai zat yang kita saksikan. Ya. Bagaimana menyaksikan Tuhan? Nah, tentu saja ini Melihat penjelasannya alam. panjang, tetapi secara umum, secara sekilas barangkali ya Melihat sekitar kita bisa alam. memahami bahwa Allah itu adalah zat yang tersaksikan. Hmm. Tapi bagaimana kita bisa menyaksikan Tuhan? Nah, menyaksikannya tentu saja dengan penampakan-penampakannya, dengan tajalliyatnya. Apa Terjadi. penampakan-penampakan Tuhan? Makhluk-makhluknya. Ya. Maka ketika kita melihat gunung, kita Hmm. melihat siapa di belakang gunung, Ya. penciptanya Tuhan. Ketika kita Hmm. melihat laut, siapa di belakang laut, penciptanya Khalik. Tuhan. Khalik. Khalik. Ya. Khalik. Di belakang khalqun ada khalikun.
Di belakang makhluk ada Khalik. Nah, jadi menyaksikan Tuhan itu dengan makhluk-makhluknya, melalui makhluk-makhluknya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Sedikit lagi. Saha. Saha yasihu saihun atau siyahatun. Siyaha, Saha. apa nih siyaha? Berwisata. Bapak Ibu Layar. dari Singapura, dari Malaysia, berwisata Kebantu. ke Indonesia, ke Thailand, Kebantu. ke Jepun, ke Jepang dan sebagainya, itu berwisata. Bahasa Arabnya adalah sahayasihu. Pelayaran, Ustaz. Kenapa Ibu? Pelayaran, boleh. Saya Pelayaran, bahasa Melayu pelayaran itu apa? berjalan lah. Berjalan. Travel by ship. Oh. Travel by ship. Ya. Kalau di Indonesia, pelayaran itu menggunakan ship, menggunakan laut. Ya. Voyage ya, voyage. Voyage. Voyage ini menggunakan menggunakan air, menggunakan laut, itu voyage. Berlayar, kalau dalam bahasa Indonesia berlayar, pelayaran itu untuk perjalanan menggunakan air atau laut. Oke. Nah, sedangkan saha itu ya bebas, bisa menggunakan darat, bisa menggunakan udara, air, bisa menggunakan laut, itu saha. Jadi lebih umum. Lebih umum, oke. Oke, sudah ya? Nah, Ya. terakhir, tiga lagi. Sekarang nomor berapa? 20. Zada yazidu zidlatan. Zid la tazid. Masdarnya tentu saja Zaidun. Zaidun. Ada orang namanya Zaid. Ya. Zaid bin Thabit. Zaid bin Harithah. Nah. Sahabat-sahabat Nabi kan, dua orang sahabat Nabi. Nah, Zaid itu isim masdar dari Zada, Yazidu. Tetapi masdar dari Zada bukan hanya Zaidun, bisa juga Ziyadatun. Sering bilang kan, ziyadahnya apa begitu ya? Tambahannya. Nah, zada artinya menambah. Lain syakartum lazidannakum. Lazidanna itu dari kata zada yazid. Yang kita doa itu Rabbi zidni ilma zidna. Zada yazid zid. Amal dari zada adalah zid. Tambahkanlah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amr li doa. Ya. Amar untuk berdoa. Kalau amar untuk doa berarti memohon. Oke. Berikutnya kada yakidu. Masdarnya kaidun. Nah, ini bohong. Yakiduna kaidan wakidu kaida. Famahilil kafirina amhil ruwaida. Kaidun. Nah, kaidun ini isim masdar dari kada. Juga bisa makidun. Juga bisa makidatun. Masdar mimi. Artinya menipu ya. Menipu. Triknya. Ya, trik. Ada tiga Ustaz, kena hati-hati kan. Kada yakidu, kada yakadu, kada tiga maknanya beza-beza. Betul, maknanya berbeda. Ada kada yakidu, ada kada yakadu, ada kada yakudu. Maknanya berbeda. Betul sekali. Terakhir, ada kata kala, yakilu. Ini artinya menakar ya. Bapak Ibu paham tidak menakar? Nakar ya. Tang Ustaz. Measure. Measure ya, oke. Menimbang boleh. Menimbang. Menakar. Kalau zaman dulu di kampung saya itu menggunakan batok kelapa, batok kelapa dibelah menjadi dua. Nah, kalau menggunakan itu takaran. Nah, jadikan takaran, oke. Jadikan takaran. Nah, kala yakilu. Ada takaran 1 kilo, 1 kg ya, 1 kilogram.
1 kg, ada yang takarannya mungkin setengah kg, setengah kilogram, atau yang lain-lain. Nah, kala ya kilo masdarnya adalah kailun. Kailun. Ada di Al-Quran tuh kailun yasirun, Hmm. takaran yang ringan, takaran yang mudah. Mudah. Kailun. Nah, begitu. Selesai. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hmm. Kita ucapkan dahulu ucapan syukur kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, selesai sudah. Nah, Bapak Ibu semua, selesai sudah bahasan kita pada hari ini, pada malam hari ini, membahas isim masdar dari fi'il rumpun 3. Wazan 7, wazan 8, wazan 9, tuntas semuanya selesai sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas, pelajari bersama pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemahaman juga penguasaan bahasa Arab kita berkenaan dengan tasrif, perubahan dari fi'il ke isim masdar. Semakin terus berkembang, semakin terus meningkat, dan pada akhirnya memberikan kita banyak manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik ya ikhwan akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamana liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, kelupaan dan kesalahan. Terima kasih atas kebersamaan, silaturahim dan pembelajaran bersama-sama, juga indimamikum wa muasyaratikum, interaksi Bapak Ibu semua dan pembelajaran kali ini selama ini. Syukran jazilan ala minkum akhiran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua terima kasih. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.